Halo, selamat datang di pembahasan fisika lingkungan fotosintesis. Nah, dari sudut pandang fisika, proses fotosintesis juga merupakan proses transformasi energi cahaya atau foton menjadi sumber energi kimia dalam ikatan karbon, baik jika dipandang sebagai sumber pangan maupun sumber energi fosil. Rutherford dan Galvini pada tahun 1995 menyatakan bahwa fotosintesis adalah proses fisikokimia oleh tanaman, algae, dan bakteri fotosintetik yang menggunakan energi cahaya untuk mensintesa senyawa organik. Secara fisiologi, produksi tanaman pada dasarnya sangat bergantung kepada ukuran dan efisiensi proses fotosintesis, sehingga dalam penyediaan bahan pangan, fotosintesis menjadi dasar yang utama yang banyak mendapat perhatian. Yang selanjutnya adalah tempat terjadinya fotosintesis. Yang selama ini kita tahu, yap benar sekali, fotosintesis terjadi pada daun yang tertera pada skematik gambar berikut. Nah, secara ringkas, proses fotosintesis merupakan sebuah proses yang dikendalikan oleh sinar matahari dalam reaksi antara karbon dioksida dan air untuk memproduksi karbohidrat dan oksigen. Walaupun dalam faktanya ada puluhan bahkan ratusan reaksi rumit yang terlibat dalam proses ini. Proses fotosintesis terdiri atas dua grup reaksi, yaitu reaksi cahaya yang merupakan proses absorpsi dan perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam reaksi gelap atau fiksasi karbon. Dengan kata lain, kita dapat menyebutkan bahwa proses fotosintesis ini terjadi dalam dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang bergantung hanya kepada sumber cahaya, sedangkan reaksi gelap tidak. Atau dengan kata lain, reaksi gelap tidak secara langsung bergantung kepada energi cahaya, tetapi didukung oleh hasil reaksi terang, yaitu mereduksi tenaga dalam bentuk NADPH2 dan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Sedangkan Salisbury and Rose pada tahun 1992 menyatakan bahwa fotosintesis dapat dipilahkan menjadi tiga reaksi utama. Dua di antaranya hanya terjadi di bawah cahaya dan satu reaksi terjadi tanpa membutuhkan cahaya. Kedua reaksi terang di atas dapat terjadi bahkan di dalam gana yang diisolasi serta melaksanakan reduksi piridin nukleotida atau NADPH dan ATP atau adenosin trifosfat. Sedangkan reaksi ketiga adalah proses fiksasi dan reduksi karbon dioksida yang bahkan dapat terjadi di dalam gelap atau biasa kita menyebutnya dengan reaksi gelap. Secara ringkas, fotosintesis merupakan salah satu contoh dari proses anabolisme yang terjadi pada dua reaksi, yaitu reaksi terang yang berada di grana dan reaksi gelap yang berada di stroma. Nah, proses reaksi terang berawal dari fiksasi atau pengikatan cahaya matahari oleh fotosistem di dalam kloroplas dan kemudian akan melewati proses yaitu fotolisis atau pemecahan yang terjadi dekomposisi menjadi H2O yang nantinya akan diubah kembali menjadi molekul H+ dan O2 min yang nantinya H+ akan berubah menjadi NADPH yang kemudian H+ akan digunakan untuk mereduksi PGA pada proses reaksi gelap. Nah, untuk reaksi ketiga yang berada di reaksi terang adalah fotofosforilasi yang menghasilkan adenosin difosfat atau ADP yang kemudian dipecah kembali menjadi ATP atau tenaga yang kemudian akan dihasilkan dalam proses reaksi terang. Fotofosforilasi dalam jenis 1 yaitu siklik menggunakan fotosistem 1 yang mempunyai panjang gelombang P700 dan fotofosforilasi dengan jenis non-siklik menggunakan keduanya yaitu fotosistem 1 yang memiliki panjang P700 dan fotosistem 2 yang mempunyai panjang P680. Selanjutnya adalah reaksi gelap. Nah, reaksi gelap tidak membutuhkan andil cahaya dalam proses ini dan proses ini berbentuk loop atau siklus.
Reaksi gelap berawal dari CO2 yang diikat oleh RUDP yang kemudian mengalami proses fiksasi yang menghasilkan 2 APG atau 2 pKa yang akan dirubah menjadi asam difosfogliserat menggunakan energi yang dihasilkan pada fotofosforilasi di reaksi terang dan kemudian direduksi yang menggunakan H+ pada hasil fotolisis di reaksi gelap menjadi PgAl atau fosfogliseraldehid yang kemudian PgAl atau fosfogliseraldehid akan mengalami 2 percabangan, yaitu akan diubah menjadi amilum atau glukosa atau melalui proses selanjutnya yaitu regenerasi yang akan membentuk dihidroksi aseton fosfat yang kemudian akan menghasilkan CO2 lagi yang akan diikat RUDP dan melalui proses fiksasi lagi. Nah, berdasarkan proses reaksi terang dan reaksi gelap sudah diketahui transfer energi yang ada dalam fotosintesis yang merupakan transfer energi dalam bentuk ADP dan ATP dalam 2 reaksi tersebut. Laju fotosintesis mempunyai beberapa faktor penentu, yaitu yang pertama adalah intensitas cahaya, terutama pada proses reaksi terang, karena laju fotosintesis akan maksimum ketika banyak cahaya. Selanjutnya adalah konsentrasi karbon dioksida. Semakin banyak karbon dioksida di udara, makin banyak jumlah bahan yang dapat digunakan tumbuhan untuk melangsungkan fotosintesis, terutama pada reaksi gelap. Selanjutnya adalah suhu, karena enzim-enzim yang bekerja dalam proses fotosintesis sebagai katalisator hanya dapat bekerja pada suhu optimalnya. Umumnya laju fotosintesis meningkat seiring dengan meningkatnya suhu hingga batas latensi enzim. Selanjutnya adalah kadar air. Kekurangan air atau kekeringan menyebabkan stomata tertutup, menghambat penyerapan karbon dioksida pada reaksi gelap sehingga mengurangi laju fotosintesis. Yang terakhir adalah kadar fotosintat atau hasil fotosintesis. Kadar fotosintat seperti karbohidrat berkurang, laju fotosintesis akan naik. Bila kadar fotosintat bertambah atau bahkan sampai jenuh, laju fotosintesis akan berkurang. Nah, sekian pemaparan pada kali ini. Sampai jumpa pada pemaparan selanjutnya.